Gimana? Sudah selesai ya mengerjakan setiap ujiannya? Nah, hari ini ketemu lagi dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu Allah berbicara dengan Yakub, yang akan diambil di dalam Kejadian pasal yang ke-27 dan juga Kejadian pasal 28. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di mana anak-anak kami boleh menyelesaikan ujian mereka. Saat ini mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong sertai setiap anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai Bimbi, gimana kabarmu? Hai, kamu tuh ngagetin aku aja. Masa kamu kaget sih? Iya mah, kaget. Kabarku baik, kamu gimana? Kabarku luar biasa. Bimbi, kamu kenapa? Kok rasanya gak semangat kayak aku dong, selalu semangat. Aku lagi penasaran nih. Tapi sedih, gimana ceritanya Bapak Yakub? Kan habis menipu Bapak Esau sama Bapak Ika. Oh alah, jadi kamu lagi penasaran sama nasibnya Bapak Yakub? Iya. Oh, pasti kamu habis dengerin cerita itu ya, yang minggu lalu kalau nggak salah Bapak Yakub menipu Esau dan menipu Ishak itu. Iya. Terus dia kabur itu. Iya. Astaga, Bimbi, kukira kamu ada apa? Ternyata cuma begituan. Kamu penasaran? Ya. Mau tak kasih tahu? Mau. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau banget deh. Ini kepo lu beneran mau tahu banget? Iya. Ayo, cepetan. Aku punya nih ceritanya. Gitu aja kamu kayak gitu. Dengerin ya? Oke. Beneran? Iya. Serius? Serius. Nah, gini nih cerita kelanjutannya Bapak Yakub. Dengar baik-baik ya. Gini nih. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, gitu loh Bimbi. Yakub itu nggak apa-apa Bimbi, dia baik-baik saja. Malahan dia ditolong loh sama Tuhan. Tapi kan Yakub juga bersalah habis menipu. Kenapa Tuhan kok masih tolong? Iya sih. Itu menunjukkan sebenarnya Allah itu Bimbi sayang banget sama kita. Nah, dari cerita Yakub kita tahu bahwa sekalipun Yakub itu pernah berdosa, pernah bersalah, tetapi Yakub masih dikasihi Allah dan masih dilindungi oleh Allah. Nah, kalau kita juga begitu Bimbi. Kalau kita itu bersalah, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita dan masih mau memelihara kita Bimbi. Wah, Tuhan itu baik sekali ya. Betul, Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita. Jadi jangan pernah lupa Bimbi bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita, selalu sayang sama kita Bimbi. Baiklah, nanti terus gimana dong? Nah, kalau begitu kamu nggak usah khawatir lagi. Bapak Yakub selamat, kita juga pasti diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Bimbi, aku mau pergi dulu ya. Aku juga. Kamu mau kemana? Kok kita barengan sih? Aku mau ke perpustakaan, mau baca buku. Kangen, udah lama gak baca buku. Mau ikutan? Aku ikut boleh gak? Oke, ayo. Nah anak-anak, tadi kita sudah melihat akan cerita daripada Yakub, ya kan? Kalau kita melihat kehidupan Yakub ke belakang, kita tahu Yakub pernah bersalah, pernah. Dia pernah berbohong, dia pernah menipu papanya Ishak, dia pernah menipu si Esau, dan dia pernah melakukan kesalahan. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia. Sekalipun manusia berdosa, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Yakub sekalipun berdosa, Yakub tidak ditinggalkan oleh Allah. Ketika Yakub lari, dia pergi, dia hendak menyelamatkan akan dirinya. Allah masih mau berbicara kepadanya. Allah masih mau menolong dia. Itu artinya Allah kita adalah Allah yang mengasihi, menolong, dan menyelamatkan setiap umatnya. Demikian halnya dengan setiap kita anak-anak. Kalau kita pernah berdosa, kalau kita pernah melakukan kesalahan, baik kepada siapapun juga, mari kita minta ampun sama Tuhan dan kita mau dibimbing oleh Tuhan agar kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang pasti kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jangan lupa ya anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jadi kita harus tetap bersyukur dengan tidak terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan yang mengasihi kami, memelihara kami. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk terus menyadari akan kesalahan mereka, meminta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pimpin mereka di dalam studi mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan sampai ketemu dengan Losa Irma di Voice of Aletheia berikutnya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati kita semua.